ayah ibu-ibu ya Pak Haji. Nah, ibu-ibu teh dulu sakit hati sebenarnya, sakit hati. Terus memintalah wiridan supaya sakit hati teh sembuh gitu. Nah, terus sampai lama-lama akhirnya si ibu nana sakit. Nah sakit nana teh terus kan harus kendari kunaon gitu ya. Ternyata ini dari wiridan si ibu yang dulu diamalkan dan sekarang itu sudah mah marindes kadiri gitu. Nah, apakah ada yang seperti itu gitu Pak Haji? Bukan ada, banyak. Banyak. Jadi setiap amalan yang disampaikan, diamalkan kan ujung-ujungnya banyak. Jadi yang pertama niatnya, lalu tujuannya seperti apa? Hanya mukhlisina lahud din, itu amalan mah. Dari apa saja mukhlisina lahud din, ikhlas, hanya berharap karena Allah semuanya seperti itu. Nah, lalu apabila ada ayat-ayat yang disalahgunakan, sama baik ayat-ayat Al-Quran ini supaya karena tadi judulnya kekecewaan oleh laki-laki, kecewa lagi dengan kata lain oleh suami ingin balas dendam. Nah, sekarang ternyata akhirnya sakitnya rada aneh-aneh juga. Oh, aneh-aneh. Ya bisa saja bagian daripada amalan-amalan yang tadi yang dibahas ya, dari amalan-amalan yang tidak mengharap ridho Allah. Kalau jangjawakannya tadi umpamanya ada patang putih aci huria patang sarang larang, aci hayang pating sari rasul haki asian sajagat kabeh, hurung-hurung lain layung hibar-hibar lain bentang nya ieu rupa awaking salat eko sarang ngediuk ditutup ku bayu perang amprang ku cahaya Adam. Lah itu bagian dari jangjawakan, sama itu. Lalu berbicara ayat-ayat Quran, ayat-ayat Al-Quran bukan seperti itu disalahgunakan. Contoh, saya tidak akan dibaca suratnya. Ada yang membacakan surat Yusuf supaya tumbuh kasih sayang mantan suaminya atau mantan istrinya karena dia minta cerai atau lagi kekasih diputuskan. Lalu baca baik di surat apa. Ayat-ayat Al-Quran yang disalahgunakan, yang dikatakan haram, yang dikatakan musyrik, itu bukan hanya berbicara tentang jangjawokan, tapi ayat-ayat Al-Quran yang disalahgunakan, yang seharusnya ada masalah teh paida azamta patawakal ala Allah malah ya kan itu unsurnya dendam ya, kecewa. Andai kata sekarang berbuah jadi penyakit ya tadi niat nageuna ingin balas dendam supaya nu diputuskeun teh mulang deui ka urang kan kecewa saking sakitnya itu di sini. Jadi amalan ujang jawakan ataupun ke ayat-ayat Quran itu andai kata dia kembali baik melalui jang jawakan ataupun melalui ayat-ayat Quran, pekerjaan yang dilakukan niatnya juga udah bukan lillah, lalu menyalahgunakan ayat, pantas itu termasuk lobang-lobang makhluk yang akan merasuk jasad manusia itu karena amalan-amalan yang tidak mengharap ridho Allah. Oke, ada pertanyaan? Satu lagi cukup. Ada. Caranya berarti harus seperti apa? Andai kata ibu kecewa atau laki-laki kecewa, kembali kepada awal. Muhasabah dulu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa kalau nggak salah 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Setiap kebaikan datang dariku, dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Setiap kejelekan datang dari diri manusia. Kenapa diputuskan? Kenapa berbuah masalah? Dari Allah semua baik-baik. Artinya titik hitam awal itu andai kata setelah muhasabah, ini kesalahanku. Kenapa kekasih, kenapa suami menceraikan dan lain sebagainya. Artinya ada kesalahan dari diri sendiri, bukan dari Allah. Pertanyaannya, ujian, peringatan, atau azab dari Allah. Namun kesemua itu ketika terjadi di dunia adalah kasih sayang Allah untuk memperbaiki diri. Kesimpulannya seharusnya ketika ada masalah kembali ke Allah. Faiza azamta fatawakal Allah, bukan cari
jampe-jampe, tapi bertawakallah kepada Allah. Isi dengan apa? Rasulullah SAW bersabda, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Mal lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin marajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Beri muhasabah. Barang siapa yang membiasakan memperbanyak istighfar, kami akan selesaikan kesulitan dan kesempitannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Serahkan ke Allah. Sampai sejauh mana berserah diri ke Allah, sampai sejauh itu pula Allah akan menjawab. Artinya ketika ada masalah, perbanyak istighfar aja, ya, di samping amalan-amalan lain. Kalau Abi resepnya, karena dari pengalaman itu menjadi dawam itu, istighfar itu bukan biasa-biasa tapi luar biasa, menjadi kebutuhan. Masalah sebesar apapun Allah selesaikan. Sampai jauh mana kita dekat kepada Allah, sampai jauh itu pula Allah akan dekat kepada kita. Barangkali itu cukup, Bu? Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.